Sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar ilmunya dapat lebih kita serap dengan baik. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya anak-anak. Baiklah, pastikan untuk duduk dengan nyaman sembari menonton video ini dan siapkan alat tulisnya agar bisa mencatat pembelajaran. Nah, jadi Ibu ada pertanyaan untuk anak-anak simpan dan pikirkan jawabannya di akhir pembelajaran nanti. Pertanyaan pertama, apabila orang tua kita berkulit sawo matang, bisakah orang tua ini memiliki anak yang warna kulitnya sangat terang? Menurut kalian bisa atau tidak? Pertanyaan kedua, mengapa penyakit buta warna itu lebih sering dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan? Dan pertanyaan terakhir, kalau sifat itu bisa diwariskan, apakah kecerdasan juga bisa diwariskan? Nah, semua pertanyaan itu akan bisa anak-anak sekalian jawab setelah. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian dari gen, alel, kromosom, genotipe, fenotipe dengan kata-kata anak-anakku sendiri. Yang kedua, membedakan sifat dominan, resesif, dan intermediate beserta contohnya. Yang ketiga, menghitung rasio genotipe dan fenotipe keturunan menggunakan papan Punnett. Lalu yang keempat, menghubungkan konsep pewarisan sifat dengan kasus nyata seperti golongan darah dan kelainan genetik. Dan ada cara yang sangat sistematis yang bisa kita gunakan untuk memprediksi keturunan, yaitu namanya papan Punnett atau Punnett Square. Mari Ibu tunjukkan cara membuatnya. Jadi seperti ini papan Punnettnya. Kita ambil contoh persilangan T besar dengan T kecil, lalu dikalikan dengan T besar dan T kecil pula. Pertama kita tentukan gamet masing-masing induk. Nah, induk pertama untuk T besar T kecil bisa menghasilkan gamet T besar atau T kecil juga. Nah, bisa dilihat di sini. Induk kedua untuk T besar T kecil juga bisa dilihat di sini. Kita akan mengisi setiap kotak dengan menggabungkan huruf kolom dan huruf baris. Hasilnya akan ada T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, dan juga T kecil, T kecil. Rasio genotipe adalah 1 T besar T kecil, 2 T besar T kecil, dan 1 T kecil T kecil. Rasio fenotipenya 3 bisa menggulung lidah berbanding 1 tidak bisa menggulung lidah. Inilah yang dimaksud dengan hukum Mendel pertama, hukum segregasi. Alel memisah saat pembentukan gamet lalu bergabung kembali secara acak saat kan. Ibu ingin anak-anak sekalian menuliskan terlebih dahulu hipotesa kalian, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, setelah dituliskan, mari kita bahas sama-sama. Jadi, menurut istilah ilmiahnya, hal ini itu terjadi karena resesif atau sifat tersembunyi. Nah, supaya kita dapat lebih paham tentang konsep dasarnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Jadi, anak-anak, mari kita mulai dari yang paling dasar. Di dalam setiap sel tubuh kita terdapat inti sel. Nah, di dalam inti sel inilah tersimpan kromosom. Manusia memiliki 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang. Kromosom ini terdiri dari DNA dan di sepasang DNA terdapat segmen-segmen khusus yang kita sebut gen. Setiap gen membawa instruksi untuk membangun protein tertentu yang menentukan sifat kita. Misalnya, ada gen yang menentukan warna rambut, ada yang menentukan kemampuan menggulung lidah, dan sebagainya. Nah, karena kromosom kita itu berpasangan, setiap gen pun lahir dalam 2 versi, satu dari ayah dan satu dari ibu. Kedua versi ini kombinasi 2 alel yang kalian miliki untuk satu gen disebut genotipe. Sedangkan sifat fisik yang tampak sebagai hasilnya disebut fenotipe.
Kalau genotipe itu seperti resep makanan, maka fenotipe itu masakan jadinya. Paham kan? Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama perhatikan foto berikut ini. Apa yang anak-anak dapat amati dari video ini? Dari foto. Ulang. Diam. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama perhatikan foto berikut ini. Dari foto ini, apa yang anak-anak dapat amati? Betul sekali. Jadi pada foto ini ada beberapa anggota keluarga yang terlihat mirip satu sama lain. Ada yang hidungnya mirip, ada juga yang rambutnya sama, dan juga ada yang tinggi badannya sama. Ini kita bisa melihat ada ayah, ibu, dan anak-anak. Ada yang hidungnya mirip ayah, ada yang rambutnya mirip ibu. Coba anak-anak perhatikan fitur wajah mana yang dari anak-anak ini mirip ayah dan fitur wajah mana yang mirip dengan ibu. Boleh dicatat di buku catatannya ya. Menarik kan? Pertanyaannya adalah mengapa anak bisa punya fitur wajah yang sama atau mirip dengan orang tuanya ya? Apakah kita punya semacam sihir sehingga kita bisa mirip orang tua kita? Tidak ya. Itu adalah apa yang kita akan pelajari hari ini tentang pewarisan sifat, baik itu fitur wajah ataupun yang bukan fitur wajah dari orang tua. Kita tutup, mari kita review sebentar hari ini apa saja yang sudah kita pelajari. Jadi pertama, anak-anak itu harus ingat bahwa gen adalah instruksi di DNA yang menentukan sifat. Lalu seperti yang tadi Ibu telah jelaskan, alel punya dua versi gen, dari ayah dan dari ibu. Dominan artinya terekspresi meski hanya punya satu salinan, lalu resesif hanya muncul jika memiliki dua salinan. Papan Punnett adalah alat prediksi keturunan, lalu rasio Mendel misalnya 3:1 untuk fenotipe monohibrid. Oke, jadi untuk sebagai penutup, Ibu punya 2 pertanyaan. Bisa anak-anak Ibu sekalian jawab di buku tulisnya, yaitu jika Ibu bergenotipe T besar dan T kecil, lalu ayah bergenotipe T kecil dan T kecil, berapa kemungkinan anak yang bisa menggulung lidah? Oke, silakan dituliskan. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara genotipe dan fenotipe? Ibu sudah jelaskan ya, jadi jangan sampai keliru. Kalian sudah sangat luar biasa hari ini anak-anak. Ibu harap materi pengantar untuk genetika pewarisan sifat makhluk hidup ini dapat dipahami dengan baik. Dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan depan, di mana kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi, yaitu pewarisan golongan darah dan kelainan genetik seperti buta warna dan hemofilia. Nah, Ibu sudah tidak sabar untuk menjelaskan ini kepada kalian. Tapi sebelum itu, silakan kalian dalami lagi pemahamannya tentang genetika dengan menjawab kuis berikut ini. Dan kita akan berjumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.